Meletakkan Sayyidina Khalid fi qolan suwatihi di peci itu besongkoknya Sayyidina Khalid min sya'aratin Nabi, dari beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Khalid ni kan ngarep sete perang tak gelem sete. Mucere nyambi rambut Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Khalid saat sete nang atas ranjang saya ngomongken. Ini kesusah aduh kok trauma dia perang. Ya ternyata kok mati atas ranjang. Betapa beruntung orang-orang yang mati di medan perang ya pun Sayyidina Khalid bin Walid. Engki mak sete aja yang nyambi rambutnya Kanjeng Nabi. Lah Sayyidina Khalid bin Walid ni kan nyabak rambutnya Kanjeng Nabi nang songkokan. Jak perang nyari songkok. Akhirnya sahabat kan banyak sing ngamuk. Titik saat perang ditedina Sayyidina Khalid nyari songkok. Tak ngerti sahabat si lain cek si esare beni songkok tapi esena. Khalid ban perang, ban panglima perang. Terbotor nyari songkok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Habib Zainal Abidin al-Alawi al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bacaan gula berdisi lagi halaman 30 baris ketiga dari atas halaman 30. Beni wa kitabi. Kula kan bari maca wa kitabi dan kitabku. Salah, sebenarnya wa kitabai dan dua kitab, wa kitabai hulasatil kalam wa duraris saniyah dan dua kitab hulasatul kalam dan durarus saniyah li Sayyid Allama Ahmad Zaini Dahlan karya Sayyid Allama Zaini Dahlan. Pon. Terus halaman 34 ayat amman hadal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Berikan pada sita yartain bangul. Artai boleh ki ayat apakah man adapun siapa hada adalah makhluk alladzi yang huwa yang adapun dia alladzi jundun adalah beberapa penolong menurut sangkaan mereka ki maksudnya patung-patung. Jundun adalah beberapa penolong lakum kepada kalian. Yang suruh yang bisa menolong jundun. Jundun adalah penolong lakum kepada kalian. Yang suruh yang bisa menolong jundunkum kepada kalian min dunir rahmani dari adabnya Allah ar-Rahman. Siapa saya bisa nolong baan jiraban mak yakin bahwa patung-patung bisa nolong baan dari adab Gusti Allah? Tak bisa maksudnya. Terus walahum minna yushabun ban kulit tak yardain bari. Walahum dan tidak ada ayat ibabana. Walahum dan tidak ada hum adapun mereka. Wala dan tidak ada hum adapun mereka kufar minna dari siksaanku yushabuna adalah diselamatkan mereka. Yushabun niga yujarun diselamataki. Tidak diselamatkan ya. Bon. Soalun limada naro ba'dun nasi. Limada karena apa? Naro melihat kita ba'dun nasi pada sebagian umat manusia. Ya tajasaru adalah cepat-cepat annas. Ala takfiril muslimina atas mengkafirkan orang-orang muslim. Terus kalau memang mengkafirkan orang muslim itu tidak boleh, kenapa kok ada kelompok burle-burna ngafiraki orang muslim? Apa? Jim jawab. Ilam ketahuilah anna subhata haula'il firqati. Sesungguhnya indikasi subhan ini kemana aslinya paham salah lagi. Yang kepaham salah. Yang beri mana indikasi. Walhasil kula mau maknai saya lebih gampang paham. Anna subhata haula'il firqati. Sungguhnya kesalahpahaman mereka golongan.
allati qad tawassalu, yang membuat lantaran mereka biha dengan subhah. Tawassalu bini tawassalu. Qad tawassalu yang sungguh membuat lantaran mereka biha dengan subhah ila takfiril muslimina, untuk mengkafirkan orang-orang muslim. Qauluhum adalah ucapan mereka pada ucapan kullu ibadatin li ghairillahi syirkun. Kullu ibadatin adapun setiap ibadah atau menyembah li ghairillah. Kullu ibadatin adapun setiap ibadah atau maksudnya menyembah li ghairillah pada selain Allah, syirkun adalah syirik. Jadi aslinya kesalahpahaman, akar dari kesalahpahaman orang-orang garis keras, sehingga mereka gampang mengkafirkan orang lain, orang penerus orang-orang Khawarij, orang-orang Wahabi. Kenapa? Karena mereka punya landasan yang benar cuma disalahpahami. Kullu ibadatin, setiap ibadah li ghairillah untuk selain Allah, syirkun hukumnya sih syirik. Ini bener nih kan? Ibadah selain ke Gusti Allah nih sih syirik. Hada adapun ini wa in kana, meskipun ada hada sahihan adalah benar. Makluman dan diketahui ladal khasi, menurut orang yang alim wal ami dan orang awam. Ini meskipun benar walakinnahum, tetapinya mereka qaddallu, adalah sungguh tersesat mereka, wa adallu dan menyesatkan mereka. Haitsu yabnuna, di sekiranya membangun mereka ala hadhil qaidati, atas inilah kaidah kullu ibadatin li ghairillahi syirkun ya. Mereka bangun atas akar kaidah itu umuron, pada beberapa perkara fasidatan yang fasid, yang rusak, wa da'awa dan beberapa tuduhan kadzibatin wa kadzibatan ya. Wa da'awa dan beberapa tuduhan kadzibatan yang bohong. Cuma mereka salah mengaplikasikan kaidah itu, meskipun kaidahnya benar. Kaza'mihim, contohnya nih, kaza'mihim, seperti menyangkanya mereka, kullanidain, pada setiap panggilan, limayyitin, kepada mayit, auli ghaibin, atau kepada orang yang gaib, yang tidak ada di tempat. Misalnya ya Rasulullah, atau ya aulia Allah, ya aktob, ya anjab, faya aktob, faya anjab. Ini kan memanggil seorang yang gaib, wali-wali gaib. Ini wanadrin dan bernazar, wadabhin dan menyembelih hewan, linabiin, untuk nabi. Pada orang misalnya kepada Bani Yaman, misalnya haulnya Nabi Hud, menyembelih hewan apa nih kak, kencerna hadiaki ke Nabi Hud misalnya. Awalin atau seorang wali pada ban khol eman kaman nih kak, pada orang yang pengembi. Watawafin dan bertawaf, watamassuhin dan mengusap bikobrin dengan kuburan, fahuwa, maka adapun itu semua ibadatun adalah dianggap ibadah, dianggap menyembah li ghairillah, ke selain Allah. Waman dan adapun orang, adapun siapapun yaf'alu yang melakukan man syai'an pada sesuatu min dzalika dari itu semua, fawa maka adapun dia man kafirun adalah dihukumi kafir, musyrikun dan dihukumi musyrik billahi kepada Allah menurut mereka. Jadi mereka salah paham sehingga orang-orang misalnya ngucap ya aktob, ya anjab, wahai wali aktob, wahai wali anjab, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang atwa misalnya atau wasul, itu dianggap syirik. Terus orang ngusap kuburan atau menyembelih hewan, hadiahnya diberikan kepada orang yang sudah mati, itu dianggap menyembah. Tadi kesalahan. Wahadan adapun ini pemahaman, jahlun adalah kebodohan. Jahlun adalah kebodohan minhum dari mereka, wa khotoun dan kesalahan. Sorihun yang sangat terang, yang sangat jelas. Ada salah, sejak salah ada. Mukhalifun dan membedai lima kepada ajaran, alaihi yang adalah atas ma ahlul haqi adapun ahli kebenaran. Wal madhabi dan ahli madhab as-sahihi yang sahih. Ini beda dengan pemahaman-pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, madhab-madhab yang benar. Wadzalika adapun alasannya itu hada jahlun minhum. Kenapa saya mengatakan itu kebodohan dari pemahaman mereka? Li adami tafattunihim,
Karena tidak adanya memahaminya mereka, karena tidak memahaminya mereka ilama. Li'adami tafattunihim, karena tidak pahamnya mereka ilama kepada sesuatu. I'tabaro yang menganggaphu kepada ma asyar'u syariat fi ma'nal ibadati di dalam arti ibadah, wa hakikatnya dan hakikatnya ibadah. Karena mereka salah paham dalam artinya ibadah, dalam mengartikan ibadah. Menurut mereka ibadah ke Allah sama, cuma ritual-ritual orang muslim, orang ahli sunnah bahkan yang dilakukan sahabat itu dianggap apa? Dianggap syirik. Ada pun Sayyidina Bilal misalnya entar ke kuburna Kanjeng Nabi. Badan yang kitab Syawahidul Haq. Nah, berikan disebut kitab Syawahidul Haq. Karena Imam An-Nabhani. Sayyidina Bilal ketika beliau ziarah ke Rasulullah, nah, pepena anu ka makam Nabi. Kak bedina makam abuna makam Gusti Kanjeng Nabi. Lah model-model seperti itu oleh mereka dianggap menyembah. Nah, ini kesalahan. Ini bermaksud aku, padahal arti dari menyembah, ini kasih tepat arti menyembah. Al-ityana pada melakukan bi'aqsa ghayatil hudu'i dengan puncak ketunduan. Saya ucap ibadah nikah, saya ucap nyembah nikah. Melakukan atau mengekspresikan sesuatu yang menampakkan tunduk. Ma'atiqadi rububiyatil makhdu'i, dengan beserta meyakini ketuhanannya yang ditunduk ilahu kepada al. Jadi tunduk ke sesuatu beserta meyakini bahwa sesuatu tersebut nikah Tuhan. Au syai'in, atau meyakini sesuatu min khosoisiha dari beberapa kehususannya rububiyah. Atau meyakini yang ditunduk itu mempunyai sifat-sifat Tuhan. Ma'al istiqlali beserta mandiri bin naf'i dengan memberikan manfaat wadurri dan memberikan kebahayaan. Misalnya sesuatu nikah ditundui terus dianggap dia bisa memberi manfaat, dianggap dia bisa memberi bahaya, itu yang tidak boleh, itu yang dikatakan ibadah. Kita ibadahnya tetap kepada Allah. Menurut orang Islam ini kan ya gina, semua yang menentukan itu Allah. Apapun tidak bisa menggerakkan apapun. Apapun tidak bisa menggerakkan apapun. Ini kan keyakinan kita. Kecuali digerakkan oleh Allah. Bahkan syafaat pun, nggak ribarin, syafaat pun Nabi, meskipun Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Ini kebitina. Kita tetap situng pangeran kebi, fokusnya pada situng ke Gusti Allah. Fa'lam maka ketahuilah dzalika pada itu, wafham dan pahamilah, wala tazilla dan jangan sampai tergelincir, wala tazilla dan jangan sampai tergelincir bika denganmu al-qadamu kaki, jangan sampai ban tergelincir norok-norok bacaan mereka. Fi itsbatis syafaati, di dalam menetapkan adanya syafaat. Soalun. Ma adalah apa hiya adapun dia ma asyafaatu adalah syafaat allati ya'taqidu yang meyakini kepada syafaat ahli tauhidi ahli tauhid. Apa syafaat saya maksud umat Kanjeng Nabi ahli tauhid? Jim jawab as-syafaatu adapun syafaat allati ya'taqidu yang meyakini kepada syafaat ahli tauhidi ahli tauhid. Hiya dia syafaat doa usyafi'i adalah doa orang yang mensyafaati. Lil masfu'i untuk yang disyafaati lahu al. Lahu al maksudnya apa? Karena al saya masuk ke isim sifat nih kak, alnya al mausul nih. Kalau mausul nih punya aid yang kembali. Lil masfu'i kepada orang yang disyafaati lahu kepada al. Fa yastajibu kemudian mengiyakan, mengkabulkan hu kepada syafi' Allahu Allah bifadlihi dengan anugerahnya Allah. Liman kepada siapapun sya'a yang berkehendak Allah. Jadi saya maksud syafaat ini kenapa? Syafaat nikah atuwanah orang sebisa nyafaatin. Misalnya Kanjeng Nabi atuwa ya Allah, abdina nyona tolong aki umat abdina. Selamat aki dari apa neraka. Terima ban Gusti Allah selamat. Niki nyaman syafaat. Sin soal hal hiya apakah adapun dia syafaat jaizatun adalah boleh, mungkin terjadi maksudnya.
Wa dan adalah apa dalil adapun dalil ala jawaziha atas mungkinnya syafaat. Pak bener apa oleh syafaat apa dalil? Jim jawab na'am iya. Hiya adapun dia syafaat jaizatun adalah boleh, maksudnya mungkin terjadi. Wa dalilu adapun dalil ala jawaziha atas bolehnya syafaat. Qauluhu adalah firman Allah Ta'ala fi kitabihi di dalam kitabnya Allah Al-Aziz. Napa dawuh Gusti Allah? Wala yashfa'una, dan tidak bisa memberi syafaat mereka illa liman, kecuali kepada orang-orang irtado yang rela Allah, yang ridho Allah. Jadi siapapun tidak bisa memberi syafaat kecuali Allah ridho. Mana orang saya kafir kan, orang musyrik tidak. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan tertinggi. Dan patung-patung itu sebagai Tuhan bawahan. Tapi posisinya apa kun? Tuhan. Cuma mereka meyakini Tuhan bawahan ini bisa memberi syafaat tanpa seizin Allah. Lagi ini kesalahan. Selalangan kepada Tuhan lain, pas ngangkep bisa beri syafaat tanpa izin Allah. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala maha tinggi Allah, wa kam min malakin. Wa kam dan adapun banyak min malakin dari malaikat fis samawati di beberapa langit. La tughni adalah tidak bermanfaat syafaatuhum syafaatnya mereka syai'an pada sesuatu illa mim ba'di ayyadzana, kecuali dari setelah hendaknya memberi izin Allah liman kepada orang yasha'u yang berkehendak Allah wa yarda dan ridha Allah. Jadi bisa syafaat itu terrealisasikan setelah ada izin dari Allah. Bari kula lepai ayat itu ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa saya bisa beri syafaat subhanallah. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa saya bisa beri syafaat illa biizni, kecuali dengan izin Allah tak bisa. Jadi Nabi Muhammad pun tetap atas izin Allah. Makanya Kanjeng Nabi ceritakan as-sujud fakharran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abid Kanjeng Nabi sujud moci-moci Gusti Allah, ada Kanjeng Gusti Allah matur, ya Muhammad irfa ra'sak, angka ban cedak ke Muhammad, wasal tu'to apa saya bentak ban ibri ban kok, wasfa tu syafa ban minta hak syafaat ibrin hak syafaat ban kok. Jadi setelah ada permintaan, sebelum itu tidak bisa Nabi langsung umat minta syafaat, ya ban kok syafaatakin, tak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini wala yashfa'una illa liman irtada. Dan syafaat itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya nanti syafaat itu pasti ada kesimpulannya. Karena syafaat itu di hadis-hadis akhirnya diizinkan oleh Allah. Para aulia, para syuhada, para ulama ini bisa mencafaati kepi. Soalun, fama hiya syafaat? Fama adalah apa? Hiya adapun dia syafaat. As-syafaatu adalah syafaat allati nafa, yang ditiadakan, allati nafa yang meniadakan hak kepada allati al-Qur'anu al-Qur'an. Wa abtala dan menganggap batal dan membatalkan Al-Qur'an hak kepada allati. Terus syafaat seta'ulle yang dinafikan oleh Al-Qur'an itu syafaat yang seperti apa? Jim jawab asy-syafa'atu. Adapun syafaat allati nafa yang menafikan hak kepada syafaat Al-Qur'an al-Qur'an wa abtala dan membatalkan Al-Qur'an hak kepada syafaat, hiya dia syafaat. Asy-syafa'atu adalah syafaat asyirkiyatu yang berorientasi kesyirikan atau yang berbangsa syirik. Allati ya'taqidu yang meyakini hak kepada syafaat syirkiyah al-musyrikuna orang-orang musyrik li alihatihim berhak atau di haknya Tuhan-Tuhan mereka. Dan ini saya dinafikan Al-Qur'an. Orang musyrik meyakini bahwa Tuhan mereka, Tuhan bawahan maksudnya, mereka berhak bersyafaat. Itu yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Wahia adapun dia syafaat syirkiyah, ma adalah syafaat karena yang ada ma bi ghairi iznihi adalah dengan tanpa izinnya Allah. Ta'ala maha tinggi Allah wa ridahu dan tanpa ridhonya Allah. Fa innahum karena sungguhnya al-musyrikin yarawna adalah berpendapat musyrikin. Anna syafaatahum pada sungguhnya syafaatnya alihatihim makbulatun adalah akan diterima. La turaddu tidak akan ditolak syafaat. Walaisad dan tidak ada syafaat mutawakkifatan adalah tergantung ala iznillahi atas izinnya Allah Ta'ala. Lanika.
Mereka mengatakan tidak butuh izin Allah. Amma syafa'atu adapun syafaat biiznihi dengan izin Allah wa ridahu dan ridha Allah min ibadihi dari beberapa hamba Allah al-mustafaina, karena ini isim maksur ketika di jamak mudzakkar salim kan kinasab. Mun zaidun zaiduna isim mana huruf sahih akhirat, tapi ketika isim maksur mustafa mustafaina al mustafaina yang dipilih al akhyari yang baik-baik. Adapun syafaatnya orang-orang yang dipilih Allah li usatil muwahhidina untuk beberapa ahli maksiat orang-orang ahli tauhid, falaisa maka adalah tidak ada syafaat, falaisa maka adalah tidak ada fiha adalah di dalam syafaat mahdurun larangan bahayaan, tidak ada. Bahkan Rasulullah ada bu syafaati li ahlil kabair min mati. Tang syafaat berbeda untuk orang-orang yang bagus ya. Bahkan tang syafaat untuk orang-orang yang ahli melakukan dosa besar. Orang yang lebih sayang ke orang lain daripada Nabi, sayang ke umat setu sekula benempian, saya maksiat kula benempian, saya sering membangkang ke pangeran kula benempian, saya mikir Gusti Kanjeng Nabi sampai jawabuna syafaati li ahlil kabair min ummati. Karena umat Nabi Muhammad ini umat marhumah, nikmat nikmat raja ongku takdir dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqaduha dan adapun meyakini syafaat yang dengan izinnya Allah ini, asy-syafa'ah biizni minad dini adalah sebagian dari ajaran agama. Karena ada di Al-Qur'an itu, ada di hadis. Fa innaha. Kenapa itu boleh-boleh saja? Fa innaha karena sesungguhnya syafa'ah biizni min babid du'ai adalah dari bab doa. Nabi berdoa atau aulia berdoa, syuhada berdoa, ulama berdoa untuk orang-orang yang mau disyafaati. Itu syafaat seperti doa. Wa huwa adapun dia Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah yastajibu adalah mengkabulkan Allah lilladzina kepada orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan mengamalkan mereka as-solihati pada amal-amal baik, wa yazidu dan bahkan menambahi Allahum kepada alladzina amanu min fadlihi dari keanugerahan Allah. Orang mungkin tak oleh anugerah fadl Gusti Allah ki, maka mazaka ada kemana Al-Quran tidak akan ada yang layak masuk surga selain Nabi, tak kira beda. Karena semua orang ini pasti pernah melakukan dosa. Dan dosa kalau menggunakan keadilan Allah, hukum adilnya Allah, sifat adilnya Allah, dosa itu ya balasannya siksa. Dosa balasannya apa? Siksa. Tapi karena fadl Gusti Allah ni banyak, fadl Gusti Allah ni raja, maka banyak orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Banyak orang-orang yang masuk surga dosanya dihisab, tapi dia masuk surga dosanya diampuni. Nikah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah Allah, dawuh Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena kasih Allah, tidak akan ada orang yang bersih. Satu orang pun tidak akan ada abadan selamanya. Walakinallaha yuzakki mayyasha wallahu sami'un alim. Tapi Allah dengan keanugerahannya, dengan kebaikannya, masih saja orang-orang yang maksiat yang bertobat Allah bersihkan, Allah bersihkan, Allah bersihkan. Nah, ini saya sebut kayak buruk wa yaziduhum min fadli. At-tabarruk bi atharis sholihin. At-tabarruk bi atharis sholihin. Mengambil berkah dengan nampak tilas beberapa orang soleh. Nampak tilas. Apa bahasa Madura nampak tilas? Lapet nih. Bekas-bekas orang soleh, bekas-bekas. Soalun hal yajuzu, apakah boleh?
At-tabarruku mengambil berkah bi athari solihina dengan beberapa tapak tilas orang-orang soleh, bekas-bekas orang soleh. Jim jawab na'am, iya, ya juzu boleh zalika itu tabarruk. Soal mad dalilu ala dzalik. Ma adalah apa dalilu, adapun dalil ala dzalika atas itu ya juzu. Apa dalilnya kalau mengambil berkah itu oleh tabarruk nih oleh apa dalilnya? Jawab lidzalika adalah untuk itu. Tabarruk adillatun, adapun beberapa dalil katsiratun yang banyak dalil. Min jumlatiha adalah sebagian dari jumlahnya adillah. Ma adapun dalil sabata yang tetap min tabarrukis sahabati dari mengambil berkahnya sahabat radhiyallahu anhum. Wastishfaihim bani ain gi hamzah salah kini kan. Setepak la'alla shawab hamzah. Wastisfaihim bani wastisfaihim marin alif fa alif hamzah. Wastisfaihim dan berobatnya mereka sahabat bi atharin nabi dengan beberapa napak tilas nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi di dalam hidupnya nabi wa ba'da mamatihi dan setelah wafatnya nabi. Wa fi dzalika di dalam itu tabarrukus sahabah ahadits, adapun ada beberapa hadis wa asarun dan beberapa asar kasiratun yang banyak. Asar nika bisa diartikan hadis, bisa diartikan debuna sahabat nika asar. Nuridu atau kadang IRTN asar nika debuna tabi'in bahkan. Nuridu akan mendatangkan aku ba'daha pada sebagiannya ahadits ma'al ikhtisari beserta meringkas. Ben kok tulis sedina tapi ringkas tentang cerita-cerita sahabat ngalak tabarruk ke Kanjeng Nabi. Akhraja mengeluarkan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. An Sahl bin Sa'ad. Kayaknya ini kan An Sahl bin Sa'ad dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Sahabat siapa? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Fil burbati di dalam baju jubah ya. Burda ni kan baju sepada benjubah tapi ngak sapok rasa. Allati istauhaba yang meminta Sahal bin Sa'ad kepada Burdah minan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi apok sapok Burdah. Terus sahabat Sahal bin Sa'ad ni kan tepak niang kui ban Kanjeng Nabi pentah. Kanjeng Nabi kula nyoona Burdah na Kanjeng Nabi. Falama kemudian mencelahu kepada Sahal bin Sa'ad ashabuhu beberapa sahabat Nabi. Ala tolabiha atas meminta Burdah minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dan ada Nabi labisaha adalah orang yang menggunakan burda. Sahabat selain kikir ke Sahal bin Sa'ad. Bukan berema Sahal bin Sa'ad cek yang tepan yang kui ma ebenta. Tepan yang kui no ebenta. Faqala kemudian berkata Sahal bin Sa'ad, "Inna ma sa'altu." Hanya meminta aku kepada Nabi iya kepada burda litakuna supaya menjadi burda atau supaya ada burda kafani adalah menjadi kafanku. Engkau mumpung atem mau ban Kanjeng Nabi, mumpung beda umur. Maka engkau sempataki meski yang ku engkau ingal bangalaki pentah ke Kanjeng Nabi. Karena engkau teromon kok mati engkau kafanin ban kain sepernyeding ke kolen Gusti Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat, dalam riwayat selain Sahal bin Sa'ad dabu dengan nikah. Rajautu mengharap aku barokataha pada berkahnya burdah. Hinala bisa di saat menggunakan hak kepada burdah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau lakar sengaja ngalak saya yang kui Kanjeng Nabi karena engkau ngarep barokana. La'alli mungkin aku berharap aku ukaffanu adalah dikafani aku fiha di dalam burda. Engkau ngarep engkau deki kafanin engkau burda tabas jubah selimut, kain selimut saya pernah yakem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil tabarruk. Jadi kan karena kainnya pernah nyeting Kanjeng Nabi, kain itu pernah nyeting Kanjeng Nabi akhirnya kalak barogan aban sahabat. Wa akhraja dan mengeluarkan hadis kayaknya sahabat saya Sahal bin Sa'ad. Wa akhraja dan mengeluarkan hadis Muslimun Imam Muslim fi sahihi dalam sahih kitab sahihnya Muslim. Anna Asma binti Abi Bakrin. Sesungguhnya Sayyidah Asma binti Abi Bakrin nikah teretana Sayyidah Aisyah.
Siddiq fi hadithin, di dalam suatu hadis. Qalat, yang berkata Sayyidah Asma fihi, di dalam hadis. Ada Bu Sayyidah Asma nih kan. Hadihi, adapun ini, jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat, kemudian mengeluarkan Asma, ila jubbatin, pada satu jubah, toyalisiatin, yang berbangsa toilasan, kisrawaniyatin, yang berbangsa Kisro, dari Persia. Jadi ada jubah toilasan namanya. Toilasan nih kan kasa rambing, kadang menreng Arab kasa sabak pada bani ke kodung kan. Senyamanan apa? Toilasan. Rida tapi tak ke surban ke kodung kan nih kan. Kasanya mana toilasan. Jadi Rasulullah punya jubah tapi langsung beda toilasan, nah. Ada toilasannya. Nah itu pas bekto kenika etekuk Sayyidah Asma. Etekuk Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini ke potrena Sayyidina Abu Bakar. Qalat, berkata Sayyidah Asma, hadihi, adapun inilah jubah, kanat adalah dulu ada jubah, inda Aisyah, tadi adalah di sisi Aisyah. Ada sapen bedetang tretan bede Aisyah. Falamma kubidat, maka di saat wafat Aisyah, qabattu. Falamma kubidat, maka di saat wafat Aisyah, qabattu, maka mengambil aku ha kepada burdah, ha kepada jubah. Saat tang tretan sedah rajin kanjing Nabi, Aisyah ben kok kala jubah ya. Fanahnu, kemudian adapun kita, nagsilu adalah membasuh kita ha kepada jubah, lil mardo, untuk orang-orang sakit. Fanastafi, kemudian berobat kita biha dengan jubah. Jadi saat beda orang-orang songkan entar ke Sayyidah Asma. Sayyidah Asma nyon barokanah jubah na kanjing Nabi. Kala epon dut seram sambil beres bagi ke orang-orang yang sakit, akhirnya beres. Ini kan juga tabarruk namanya. Sama seperti Imam Syafi'i bertabarruk kepada jubahnya santrinya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i saat ekirimi jubah sareng Ahmad bin Hambal, pompon isyom jubah-jubah nani. Juban padahal santrena, tapi karena terkenal alim soleh, isyom jubah Imam Ahmad bin Hambal nih. Bahkan ketika ada orang sakit, pada jubah ini kan ibri aing, beres ban Imam Syafi'i bagi ke orang sakit. Beres. Wa akhraja, dan mengeluarkan asy-Syaikhan, Imam Bukhari Muslim, an Abdullah bin Wahbin, dari sahabat Abdullah bin Mauhab, an Abdullah, dari sahabat Abdullah bin Mauhab. Qala, berkata Abdullah bin Mauhab, satu saat sahabat Abdullah ini kemator, arsalat, mengutus nih kepadaku ummi, ibuku, ila ummi Salamata, ke ummi Salamah. Ummi Salamah ini kan salah satu rajin kanjeng Nabi. Radhiya, semoga meridhai Allah anha, dari ummi Salamah. Mengutus biqadahin, dengan membawa wadah, min ma'in, dari air. Jadi yutus ban ummina nyambida beda air syaing. Fajaat, kemudian mendatangkan Ummu Salamah, bijal jalin, dengan wadah, min fiddatin, dari perak. Fihi, adalah di dalam jaljal, sya'run, adapun ada rambut. Fihi, adalah di dalam jaljal, sya'run, adapun rambut, min sya'ri Nabi, dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba Ummu Salamah ini kan nyambi beda, dalam beda nak banyak rambutnya Gusti Kanjeng Nabi. Fakana, maka ada idza asaba. Fakana, maka ada keadaan idza asaba, adalah ketika mengenai al-insana, pada manusia, ainun, penyakit ain. Penyakit ain ini apa jadi? Penyakit ain ini biasanya sebab pojian. Orang epoci. Misalnya, orang rumah penter ya. Niki dekik mau capok penyakit ain, hilang kepenterna. Otabah kepenterna detiga kemadorotan. Niki nyamana penyakit ain. Tubuh bodoh orang kaya loman, poci melul akhir cerai. Bodoh orang kaya poci melul akhir bangkrut. Niki nyamana penyakit ain, dan itu sabun kanjeng Nabi, al ainu hakun, penyakit ain deh hak.
Makanya kanjeng Nabi tak senang beda orang moci. Nah, ketika beda orang capu ain, misalnya pertama ahli ibadah, poci melulu pas temu tak ahli ibadah. Au syai'in, au syai'un atau sesuatu. Ketika dikena penyakit ain atau penyakit yang lain, ba'atha, maka mengutus insan ilaiha kepada Ummu Salamah. Fatamakhadu, maka mengkocok Ummu Salamahhu kepada Jaljal. Lahu untuk insan, fayashrobu kemudian minum insan minhu dari Jaljal. Jadi beda Jaljal ni ka beda rambut Kanjeng Nabi bila beda orang sakit ni kayak beri aing ben Ummu Salamah pas kocok aki. Ki pak selen ke gelas eno. Fatolak itu kemudian melihat aku, Dabuna Abdullah bin Mauhab nih kan. Fatolak itu kemudian melihat aku, fil jaljali di dalam wadah jaljal, faro'a itu. Maka melihat aku sya'arotin pada beberapa helai rambut, humrin yang merah. Karena kanjeng Nabi pernah ngangkuin apa? Semir. Jadi ternyata kok mak orang mun sakit malah kok bisa ki ka Ummu Salamah. Biliano beres. Ternyata ben kok eteng kue jal pada rambutnya kanjeng Nabi, oh ya pantesan. Wafis sahihain nanti mantra selamat dari penyakit ain. Dabuna ulama ngalak dari hadis. Mun moci orang cak blopai ngocak masya Allah la quwata illa billah. Ben saat moci masya Allah. Cak blopai ngocak masya Allah. Karena setiap orang itu membawa ainnya. Mon aina tepakan komat, orang saya moci, aina tepakan komat. Engki langsung ngele ka saya moci. Mon tak ngocak napa? Masya Allah la quwata illa billah. Engki saya moci ngocak, saya moci engki ngocak Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah kebaikan yang dipujikan nika akan terus. Wa fi sahihin dan diriwayatkan di dalam kitab Sahihain an Ummi Sulaim dari Ummi Sulaim annaha sungguhnya Ummu Sulaim fatahat adalah membuka Ummu Sulaim atidataha pada kotak kecilnya Ummu Sulaim. Napa atidah? Ai sunduqaha, yakni kotaknya Ummu Sulaim as-saghira yang kecil. Faja'alat kemudian memulai Ummu Sulaim tunasyifu adalah mengelap Ummu Sulaim fihi di dalam sunduk. Irqahu pada keringatnya Nabi SAW. Fatuk siru kemudian memeras Ummu Sulaimhu kepada irqahu fi qawaririha di dalam botol-botol kecilnya Ummu Sulaim di wadah-wadah kecil. Faqala kemudian berkataan Nabi SAW, ma tasna'ina, ma pada apa tasna'ina melakukan kamu ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, alaku apa ban Ummu Sulaim? Faqalat kemudian menjawab Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju mengharap aku barokatahu pada barokahnya irq lisibyanana untuk anak-anak kecil kita. Faqala kemudian berkata Nabi, asobti benar kamu wahai Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini kan di beda ini ke beda kain-kain nggak sah. Jadi keringat-keringat Nabi ketika kanjeng Nabi napa alap kasa kalak ben Ummu Sulaim kasa kain-kain kalak isabek neng sunduk ke gini guys sabek neng sunduk ke satu saat buto kalak peras ka kope-kope keni dibagi kenakan anak-anak keni. Ternyata dia kanjeng Nabi asopti ya bener bener. Berarti tabarruk itu sangat boleh. Selalah hadis senang Sahih Muslim. Terus yang melakukan sahabat dan diiyakan oleh Rasulullah. Wahada adapun ini lafdu muslimin adalah lafadznya Imam Muslim. Wa fi Sahih Musliman dan di dalam Sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala bersabda Nabi, laqad ra'aitu sungguh melihat aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal halaku
Sedangkan adapun tukang cukur, yahliku adalah mencukur halak hu kepada Nabi. Watofa dan mengelilingi bihi dengan Nabi ashabuhu beberapa sahabatnya Nabi. Jadi kanjing Nabi pas acokor, ini ke sahabat tuh aleng-leng jitin Gusti kanjing Nabi. Fama yuriduna maka tidak berkehendak mereka ashab antakoa pada hendaknya terjatuh sya'ruhu rambutnya Nabi, rambut mulianya Nabi, illa fi yadi rajulin, kecuali di tangan salah seorang lelaki minhum dari ashab. Sampai tade rambut kanjing Nabi si keker ke tanah. Sedia kebi nggak nih kebi pun. Di saat kanjing Nabi acokor, sedia kebi sahabat. Ki mungkin bodoh yang kui beda-beda. Makanya mon rambut nih lakar bunyak. Rambut nih si Andi lakar bunyak karena kanjing Nabi ini kan rambutnya lebat. Dan sekali acokor kanjing Nabi ini kan yakussu sa'rahu. Nang tiba napa yakussu sa'rahu, cokor tepes sesenti. Tuti bunyak ungkur agar rambut, makanya Syria paling banyak. Syria ya man kaman ini rambut kanjing Nabi banyak. Karena turun temurun dari sahabat ke putrana sampai mungkin. Dan ini kejadian ketika kanjing Nabi acokor sahabat aleng-leng. Pokoknya sahabat tak rela, mau sampai pada rambut kanjing Nabi si keker ke tanah, tak rela, harus keker ke tanah ke sahabat. Astana sahabat. Fakana maka ada sahabat radhiyallahu anhum. Bisya'rihi dengan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Litabarruki. Bisya'rihi adalah dengan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam litabarruki untuk mengambil berkah wal istisfa'i dan berobat. Waqad sabata dan sungguh telah tetap di dalam sejarah yang benar maksudnya. Waqad sabata dan sungguh telah tetap anna Khalid bin Walid, sungguhnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, karena adalah ada Sayyidina Khalid adalah meletakkan Sayyidina Khalid fi qolan suwatihi di peci itu besongkoknya Sayyidina Khalid min sya'aratin Nabi dari beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Khalid ini kan ngarep sete perang tak gelem sete. Mucik ring nyambi rambut kanjing Nabi. Sampai Sayyidina Khalid saat sete enenge atas ranjang saya ngomongken. Ini kesusah dong kok trauma dia perang. Ya ternyata kok mati atas ranjang. Betapa beruntung orang-orang yang mati di medan perang ya pun Sayyidina Khalid bin Walid. Engki mak saya aja yang nyambih rambutnya kanjeng Nabi. Lah Sayyidina Khalid bin Walid ini kan nyabak rambutnya kanjeng Nabi nang songkoan. Fasa kotot. Kemudian jatuh kolan suatuhu pecinya Sayyidina Khalid fi ba'di hurubihi di sebagian beberapa peperangannya Sayyidina Khalid. Fasadda maka terasa berat itu alaiha. Fasadda maka terasa berat Sayyidina Khalid alaiha atas kolan suah. Ya bahathu dalam keadaan mencari Sayyidina Khalid anha dari kolan suah. Hatta angkara sampai mengingkari alaihi atas perbuatannya Khalid. Ba'du sahabati sebagian sahabat. Cek perang nyari songkok. Akhirnya sahabat kan banyak sing ngamuk. Jadi saat perang ditedina Sayyidina Khalid nyari songkok. Tak ngerti sahabat si lain cek si esare beni songkok tapi esena. Khalid ban perang, ban panglima perang. Terputer nyari songkok. Tak oning bahwa nang songkon pada sesuatu istimewa. Likas rotiman karena banyaknya orang kutila yang dibunuh man bisa babiha dengan sebabnya kolan suwa. Songkok man badari manting kok dia tak teman kalah. Banyak oleh mata ering kafir. Fakolah Khalid kemudian menjawab Khalid Sayyidina Khalid. Saat sahabat banyak semanglo ada Bu Sayyidina Khalid lam af'al tidak melakukan aku zalika kepada itu ya bahatsu bisa babil kolan suati dengan sebab pecinya njak rabang kok nyari songkok. Belima. Tetapi 5 karena sesuatu tadammanat yang menyimpan kolan suahu kepada min sya'arihi dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lialla uslaba, supaya tidak dicabut aku barokataha pada berkahnya sya'arat, watakoa dan supaya tidak jatuh sya'arat fi aidil musyrikina atau kolan zua fi aidil musyrikina di tangan-tangan orang musyrik. Jadi saya pertama engkau nyari jibni karena songkon tapi karena beda rambut Nabi. Saya nomor dua engkau takok kehilangan berkahnya rambutnya Nabi. Jadi kanjing Nabi lihat ada misalnya. Terus saya nomor telok engkau takok rambut jeri sampai kandi orang musyrik deki dihinakan. Hari kucaan rambut kanjing Nabi kok yobor beberema. Itu tidak rela Sayyidina Khalid. Wa fi sahihil Bukhari dan dalam kitab Sahih Bukhari an Abi Juhaifah diriwayatkan dari Abi Juhaifah. Qala berkata Abi Juhaifah, ataitu datang aku an Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sedangkan adapun beliau Nabi fi kubbatin adalah di dalam jubah hamro'a yang merah. Atau fi kubbatin dalam kubah hamro'a yang merah min adamin dari kulit, terbuat dari kulit. Wa ra'aitu dan melihat aku Bilalan pada Sayyidina Bilal. Akhoda yang dalam keadaan mengambil Bilal wadu'an Nabi pada sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mon wudu ni kan perilakunya, wudunya. Mon wudu air sisa wudu. Wanasu sedangkan adapun sahabat yang lain yabtaduna adalah memulai mereka al-wudu pada wudu. Faman maka adapun orang asobah yang semiloh mun bersama turun. Intinya asobah ki mengenai tapi maksudnya miloh. Asobah yang mengenai minhu dari wudu syai'an pada suatu tamassaha maka mengusapkan man bihi dengan syai'. Jadi Bilal ni ka ngantos karena wudun kanjing Nabi. Aing misalnya nang ceret audu le karena kasus nyantos Bilal kaudu ban Sayyidina Bilal. Mon ki beda karena ni ke rebuan sahabat kala ni iskuni yo sapaki. Ni ke se milo. Waman dan adapun orang lam yusib adalah kita tidak lam yusib yang tidak menemui man minhu dari wadu syai'an pada sesuatu. Tapi orang yang tak milo, sahabat tak milo, akhoda maka mengambil man min balali sahibihi dari basah-basahnya temannya man. Di tak milo ngalak si bede muana kanjana. Denak-denak ben mak nyaman milo barokan kanjing Nabi. Kosot muana sabak kan. Di ngalak dari bekas kan kanjana. Yakni bermaksud Abi Jufa atau man ki lil barokati untuk keberkahan wal istisfai dan berobat. Lebur ki lembak ki. Ini hadisnya di Sahih Bukhari. Hadis ini kan nang Sahih Bukhari, ashahul kutub ba'dal Quran. Tabun ulama, kitab yang paling valid setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari, lalu Sahih Muslim. Wa fi musnadil imam dan di dalam musnadnya Imam Ahmadiyah yakni Imam Ahmad an Ja'far bin Muhammad diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad badan yang kitab Musnad Ahmad riwayatake dari Ja'far bin Muhammad qala karena dulu ada alma'u air yastangkiu adalah menggenang alma fi jufunin nabi di kelopak matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina ghassalu ketika memandikan para sahabathu kepada Nabi ba'da mauti setelah wafatnya Nabi. Jadi saat kanjing Nabi eseramin pandiin bakto jenazah kasa. Ini kan nang eso jana kanjing Nabi kan beda aing secekak menggenang nih kanton nih. Fakana maka ada Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yahsu adalah meminum Sayyidina Ali kepada air. Jadi aing nika esep-sep ban Sayyidina Ali sebeda nang ikama soca-soca na Gusti Kanjeng Nabi saat pandiin jenazah. Ai artinya yahsu meminum Sayyidina Ali dzalikal ma'a pada itulah air min barokatihi
karena keberkahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warwiya dan diriwayatkan anna Muawiyah sesungguhnya sahabat Muawiyah kana adalah ada indahu adalah di sisi sahabat Muawiyah syai'un sesuatu min sya'rihi dari rambutnya Nabi. Wa qalamati dhufrihi dan potongan kukunya Nabi, masyaallah. Wa qalamati dhufrihi dan potongan kukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadarat maka ketika hadirhu kepada Muawiyah al-wafatu wafat bila para Sayyidina Muawiyah nikah auso. Maka berwasiat Muawiyah ayyakuna pada hendaknya ada zalika itulah sya'ar dan kolama ala ainaihi adalah ditaruh di atas dua matanya Muawiyah wa tahta lisanihi dan di bawah lisannya Muawiyah. Kok dikimon mate moneko pura kina anu ya rambut kanjing Nabi ben ketokan kokon aja toro aki sabak neng atas satang mata ben eba ben lisan. Zakaro menyebutkan kepada inilah kisah An-Nawawi, inilah riwayat An-Nawawi Imam Nawawi fi Tahdzibil Asma'i di dalam kitab Tahdzibil Asma'. Iki sebagian ki mun cerita tabarruk bonnya tak kira mari semalam. Sin soal ma hikmatut tabarruki, ma adalah apa hikmatut tabarruki, adapun hikmahnya tabarruk mengambil berkah bi athari solihina dengan nampak tilas orang-orang soleh. Jim jawab Zakaro menyebutkan ba'dul arifina sebagian orang-orang yang mengetahui Allah, yang kenal Allah. Anna hikmatat tabarruki pada sesungguhnya hikmah tabarruk bi athari solihina dengan napak tilas orang-orang soleh wa amakinihim dan tempat-tempat orang soleh kinapak tilas kia wama dan sesuatu yattasilu yang pernah bersambung ma bihim dengan solihin karena orang-orang kan kadang ziarah ke Tanggul ke Habib Soleh misalnya entar ke Somor terus mon ke Bondowoso entar ke Jedingah Habib Muhammad Al-Muhdor misalnya entar ke Jedingah anna amakinahum adalah sesungguhnya beberapa tempat mereka muttasilatun adalah pernah bersambung bithiyabihim dengan baju mereka. Wa thiyabuhum dan adapun baju mereka istamalat adalah menutupi thiyab ala ajsadihim atas beberapa jasad mereka. Wa jasaduhum dan adapun beberapa jasad mereka istamalat adalah menutupi ajsad ala kulubihim atas beberapa hati mereka orang soleh. Wa qulubuhum dan adapun hatinya mereka fi hadrati rabbihim adalah di keharibaan Tuhannya mereka. Karena orang soleh ini kan selalu nengyadaan Gusti Allah atina. Nah, boleh Rasulullah ini kan selalu ban Gusti Allah setiap detik. Cuma beliau kuat pakun abolong ban manusia. Tapi atina pakun ban Gusti Allah. Para aulia engking akhir saja. Meskipun joran dek kan dek onjon. Kasa atina pakun ban Gusti Allah. Saya kocak uzlatul qalb. Jadi uzlah, jawaban ulama uzlah ya tidak harus dilakukan. Uzlah berarti mencil ke gunung, ke gua, ke tibik, tidak. Sepenting ada waktu orang itu hatinya uzlah. Meskipun apolong benoreng. Tapi hatinya Allah terus nggak akan ada orang nyambung tapi hatinya bakun ke Gusti Allah. Kini kesilarang. Karena hati para solihin itu selalu di keharibaan Allah. Berdiyajun Gusti Allah. Kelampi ini atene kayak bedeng jasad ini kayak bedeng kelampi ini kan nyeding tempat-tempat gak sah. Faida afadho maka ketika menuangkan Allah ala kulubihim atas beberapa hati mereka minal fuyudati dari beberapa tuangan ar-rabbaniyati yang berbangsa ketuhanan, tuangan-tuangan ilahi syarat maka menjalar barokahnya kulub atau fuyudat syarat maka menjalar barokatuha barokahnya fuyudat ma kepada apapun yattasilu yang sambung ma biha dengan kulub wama dan apapun yujawiru yang
Yujawiru mana aslinya nenangke, maksudnya dekat. Yujawiru yang mendekati maha kepada kulub. Makanya barokahnya mereka tempat karena ate nyeting ke jasad, jasad nyeting ke lampi nyeting ke tempat. Kakaulihi seperti firman Allah Ta'ala ma tinggi Allah. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Nika cajana Musa as-Samiri. Mosonah Nabi Musa. Saat ditanya ki Samiri. Baan mak bisa aku mak pas tahu ban aku bayi anak napa? Pedet candeng coba. Anak sapeh dari emas mak bisa sampai amunyi. Ternyata Jabon Musa Samiri fakobattu maka mengambil aku qabdatan pada satu genggam min athari rasuli dari bekas kudanya malaikat Jibril. Rasul ini maksudnya malaikat Jibril. Jadi Musa Samiri ini kelakar erabat malaikat Jibril. Nabi Musa erabat Fir'aun. Tapi kesokan Gusti Allah, seerabat malaikat Jibril kafir, seerabat Fir'aun tetina nabi. Jadi Musa Samiri ini kan nengaleh. Setiap cerena malaikat Jibril acelen, ini kebekas semesti langsung tombu kak bungkaan. Seret. Tombu. Kak bungkaan kering saya kencaban cerena malaikat Jibril nih kan. Langsung tombu odi. Jadi ada kening abai kok. Akhirnya kalak bekas cerena malaikat Jibril nih kan. Pas kebai napa? Campuraki kak emas Bani Israel, pas kebai budun sape, pemodel budun sape ini bisa amonyi. Ini pas Isra sempe. Waktu itu Nabi Musa tepan amunajat ke pangeran. Uzlah selama 40 hari sampai ngoleh kitab Taurat. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Jadi dampak itu memang bekas memang napa beda manfaat biiznillah. Artinya min athari hafiri farosir rasuli, yakni dari bekas teracak kudanya malaikat Jibril. Kama seperti keterangan yang datang mafi tafsir dalam kitab tafsir. Rasul maksudnya kan malaikat Jibril. Utusannya Allah. Sin soal halit tabarruki. Hal apakah at-tabarruku adapun tabarruk? Hal apakah at-tabarruku adapun tabarruk bi atharis solihina. Dengan napak tilas beberapa bekas orang-orang soleh. Huwa dia tabarruk. Hakikatut tawassuli. Adalah hakikatnya tawassul bidzati dengan datnya. Jawab, na'am, iya. Atabarruku adapun mengambil berkah bi atharis solihin dengan beberapa bekas orang soleh. Huwa dia tabarruk hakikatut tawassuli adalah hakikatnya tawassul bidzat dengan dat. Wa anna hada dan sungguhnya ini jaizun adalah boleh wa masyru'un dan disyariatkan. Karena maknahu adapun artinya tabarruk bi atharis solihin. Kenapa diperbolehkan? Karena artinya ayyak khuda adalah hendaknya mengambil al-abdu seorang hamba wasilatan kepada perantara. Artinya wasitotan perantara ilallahi kepada Allah. Wasitotan gini kan. Ilallahi kepada Allah fi maqasidhi di dalam beberapa tujuannya al-abdu. 5 karena sesuatu sabata yang telah tetap litilkal wasitati. Untuk itulah perantara indallah di sisi Allah min fadlin dari keutamaan. Ya kita mengambil berkah. Karena di sesuatu yang kita yakini ada berkahnya itu memang sudah beda bergana. Mak tahu ban? Ya karena tempatnya orang soleh, rasokna orang soleh yang sudah masyhur misalnya ahli molang, wali, ceritanya sudah terkenal waliullah, kamarnya apa nasi pernah itu pak tompak na atau betelem atau benak ban ngalak berkah itu tidak apa-apa dan itu disyariatkan sebagaimana cerita-cerita sahabat yang tadi. Cerita sahabat si Atabarruk bekas-bekasnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalun, limada karena apa? Kamu dihukumi bi annahu dengan sesungguhnya tabarruk jaizun adalah boleh, wa masyru'un dan disyariatkan. Kenapa dihukumi boleh? Kenapa dihukumi disyariatkan? Jim jawab. Kamu dihukumi bi annahu dengan sungguhnya tabarruk jaizun adalah boleh wa masyru'un dan disyariatkan li anna hadat tabarruka karena sungguhnya inilah mengambil berkah minhum dari sahabat ai sahabah yakni sahabah fi sairi
kurubatihim fi sairi kurubatihim, di fase-fase ketidaknyamanannya sahabat, songkan misalnya, terus ada beruk ka rasukna kanjing Nabi. Imma ayyakuna, adalah ada kalanya ada tabarruk abasan adalah main-main. La makna yang tidak ada arti lahu untuk tabarruk. Wala bughyata, dan tidak ada keuntungan lahum untuk sahabat fi di dalam tabarruk. Fahasya, maka jauh sekali. Fahasyahum, maka jauh sekali hum mereka sahabat min hadal amali, dari inilah amal ala juafi yang kosong. Mon lakar tabarruk ji. Coba ya sahabat ring ngelakoni keterang nah Habib nih. Sahabat ring ngelakoni jadi ya. Mun sake ku minta persaki pelon na kanjing Nabi, rasuk na kanjing Nabi. Aji bisa ya RTN, coba RTN. Meres jadi ya, ajiin mainan tada artena. Ben tada manfaatnya. Mun RTN nggak ajar ya, masa sahabat ngelakon bareng saya tada manfaatnya. Masa sahabat ngelakon bareng saya tada artena. Fahasyahum min hadal amal, jauh sekali seorang sahabat melakukan seperti itu, tak mungkin. Wahasya, dan jauh sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyukirro, ada hendaknya menetapkan Nabi hum kepada mereka ala zalika, atas perilaku itu. Dan kalau itu tidak ada manfaatnya, tidak mungkin Nabi mengiyakan, tidak mungkin Nabi membiarkan. Saat apa sahabat bini nyimpen apa pelo-pelo na kanjing Nabi. Tak mungkin dibiarkan ben kanjing Nabi. Karena ada faidahna. King pirain mainan, tidak mungkin dibiarkan kanjing Nabi ini paling tak senang kebereng tak manfaat. Sampai ada bu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk Islamnya orang bisa dikatakan baik ketika dia sudah bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini kan tribun kanjing Nabi. Kalau memang tidak ada manfaatnya, pasti gini kak kebiak para aja tidak guna buang-buang, pasti nggak gini kak. Tapi ternyata ada kanjing Nabi apa? Asopti, ya bener ban. Di saat Ummu Sulaim makompol pelona Gusti kanjing Nabi, daun kanjing Nabi apa? Asopti, bener. Berarti kan beda artena. Faidan, maka kalau begitu lah Buddha mun yartenain mainan, tak mungkin sahabat ngelakuin mainan, ben tak mungkin kanjing Nabi membiarkan. Faidan, kalau sudah begitu la Buddha, harus ayakuna, hendaknya adalah untuk mereka sahabat gharadun, tujuan sohihun yang benar, wa ghayatun, dan tujuan puncak, yatlubuna yang mencari sahabat kepada gaya. Bahwa adapun dia gharad sohih dan gaya ini kenapa? Tolabul barakati, adalah mencari keberkahan, wasyafaati, dan pertolongan, warahmati, dan kasih sayang, minallah, dari Allah ta'ala, bifadli tilkal athari, dengan keutamaan itulah beberapa bekas asyarifat yang mulia, indallahi, di sisi Allah ta'ala maha tinggi Allah. Mon tak mungkin yartain mainan, mon tak mungkin jadi tidak gunana, karena dibiarkan Nabi, karena dilakukan sahabat, berarti pasti itu ada gunanya, dan itu dicari. Apa itu? Yaitu mencari keberkahan dari asar-asar nubuah, dari asar-asar kenabian. Ini ke hukum aklinya. Secara akal nggak gini kemonlil dalil gele hukum nakli. Atau sallallahu alam ulungi. Allahumma sholli ala Muhammad.